Yang kedua adalah melihat duka, melihat penderitaan. Nah, sebenarnya melihat duka penderitaan juga bagian dari vipassana yang sangat penting, bahkan sangat penting. Dan melihat duka ini tidak bisa dipisahkan dari anicca. Tidak bisa dipisahkan dari ketidakkekalan. Justru duka yang sering diterjemahkan sebagai penderitaan, walaupun terjemahan ini tidak mewakili keseluruhan makna duka, tetapi okelah, bisa digunakan asal kita memahaminya dengan lebih komprehensif, lebih detail. Nah, duka di sini tidak bisa dipisahkan dari anicca. Mengapa? Karena Sang Buddha, atau katakan sesuai dengan pengalaman kita semua, ya duka penderitaan yang dimaksudkan oleh Sang Buddha karena tidak kekal. Yadani cang tang dukang. Jadi apapun yang tidak kekal, itulah duka penderitaan, itulah ketidakpuasan. Maka penderitaan yang dimaksud oleh Guru Agung kita Sang Buddha dan kita alami dalam bermeditasi itu tidak hanya sekedar penderitaan yang sifatnya intrinsik. Yang sifatnya intrinsik adalah penderitaan yang semua orang mudah memahami. Yaitu seperti apa? Seperti misalnya sakit, mengalami sakit, mengalami usia tua, kematian, berpisah dari kondisi atau orang yang kita cintai, berkumpul dengan orang-orang yang kita tidak sukai, kita benci, tidak mendapatkan yang kita harapkan, yang kita inginkan, adalah penderitaan. Itu adalah duka penderitaan secara intrinsik, yang memang hampir semua orang itu memahami. Apa itu tidak penting melihat itu sebagai duka? Penting. Itu sangat penting. Karena pada saat awal, ya, pada saat awal kita tuh melihat ke dalam diri kita, yang kita lihat ya duka penderitaan yang memang intrinsik. Penderitaan yang sifatnya adalah memang penderitaan. Atau dengan kata lain duka-duka. Ya. Duka-duka. Penderitaannya sifatnya intrinsik. Tetapi penderitaan yang dimasukkan oleh Sang Buddha tidak hanya sekedar duka-duka, tetapi lebih dari itu adalah viparinama duka. Disebut penderitaan karena viparinama. Viparinama adalah berubah, tidak kekal. Nah, di sini apapun yang tidak kekal, apapun yang berubah, apapun yang tidak bisa dipertahankan, yang muncul pada akhirnya lenyap, yang timbul pada akhirnya tenggelam, apapun fenomena demikian, itu juga bagian dari duka penderitaan. Bagian dari duka ketidakpuasan. Sehingga pertanyaan, apa yang tidak kekal? Ternyata yang tidak kekal adalah semuanya. Termasuk kebahagiaan-kebahagiaan yang kita anggap umumnya makhluk menganggap sebagai kebahagiaan, itu juga tidak kekal. Karena tidak kekal, itu juga bagian dari duka penderitaan. Dari kebahagiaan yang sifatnya simpel sederhana sampai kebahagiaan yang sifatnya spiritual, kecuali nibbana, apapun kebahagiaan yang masih bersifat kondisi, itu juga bagian dari duka penderitaan. Kebahagiaan yang simpel adalah apa? Kesenangan indera. Atau dengan kata lain, kama suka. Kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indera. Melihat objek menyenangkan, muncul rasa bahagia. Mendengarkan suara yang merdu, ada senang. Membaui bebauan yang harum yang menyenangkan, wah, muncul rasa bahagia. Mengecap makanan yang kita sukai, makan Kentucky Fried Chicken misalnya, hamburger, minum jus, nah, yang kita sukai, muncul rasa senang bahagia. Itu adalah kama suka, kebahagiaan karena kesenangan indera.
Dan ternyata kebahagiaan demikian pun juga tidak kekal. Karena tidak kekal, maka itu disebut sebagai duka penderitaan. Maka Sang Buddha pernah begini mengatakan, apa sada bikawi bahu duka adinawo bawa bio. Wahai para biku, kesenangan indera atau kesenangan indera itu memiliki kepuasan yang sangat kecil. Apa sada? Jadi kata apa asada. Asada itu artinya kesenangan, kepuasan. Apa itu sedikit? Jadi kenikmatan indera itu memiliki kepuasan yang sangat sedikit. Sedangkan penderitaannya jauh lebih besar. Bahu duko. Nah, bahu itu banyak. Duka itu penderitaan. Penderitaan itu malahan banyak. Jadi kesenangan indera itu memiliki sedikit kepuasan, penderitaannya itu banyak. Dan bahkan lebih banyak lagi bahwa lebih banyak lagi adalah adinawo, bahaya. Bahaya yang muncul dari kesenangan indera, kenikmatan indera. Lebih banyak lagi. Mengapa demikian? Karena ya memang banyak orang melakukan kejahatan, melakukan keburukan disebabkan karena apa? Keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Berbagai macam kejahatan dilakukan. Pembunuhan, pencurian, perzinahan, sampai berbohong, mabuk-mabukan, kemudian terbawa ikut-ikutan mengkonsumsi drug. Nah, semua itu dilakukan apa? Untuk mencari kesenangan indera, kejahatan dilakukan. Maka bahayanya itu lebih besar lagi. Nah, karena kenikmatan indera ini itu tidak kekal, berubah, maka disebut sebagai duka penderitaan. Ya umumnya menderita orang kalau misalnya tadinya mendapatkan punya kekayaan, tiba-tiba dirampok, tiba-tiba terbawa banjir, tiba-tiba ada bangkrut misalnya, udah punya usaha dirintis berpuluh-puluh tahun, ternyata ada masalah dunia, ya ekonomi dunia itu sedang tidak kuat, muncullah bangkrut, menderita. Nah ini baru apa? Kesenangan indera. Dan ternyata kebahagiaan yang muncul dari spiritualitas atau disebut nekama sukha, walaupun kebahagiaan tersebut baik, sangat baik untuk dikembangkan, berbeda dengan kama sukha yang Sang Buddha mengatakan tidak perlu dikembangkan, tidak perlu kemudian dicari-cari, sementara nekama sukha, kebahagiaan nekama, kebahagiaan karena renunciation, meninggalkan kesenangan indera yang harus dicari, harus dikembangkan, itu pun juga harus dilihat sebagai duka penderitaan. Apa yang dimaksud dengan nekama sukha, kebahagiaan karena renunciation, karena meninggalkan kesenangan indera, adalah kebahagiaan ketika seseorang mencapai jhana. Bahagia ketika seseorang mencapai jhana, apakah jhana pertama, kedua, ketiga, keempat, atau mencapai arupa jhana, jhana yang muncul dari non-materi, objeknya non-materi, dari akasancanayatana sampai newasanyanasanyayatana, kebahagiaan-kebahagiaan ini pun juga oleh guru agung kita juga harus dilihat sebagai anicca, sebagai duka, sebagai tidak kekal, dan sebagai duka penderitaan. Nah, sehingga yang dimaksud dengan duka penderitaan ini tidak hanya sekedar duka secara intrinsik, tetapi pada akhirnya segala sesuatu yang berkondisi, yang tidak kekal, yang berubah, yang muncul dan lenyap, itu juga harus dilihat sebagai duka penderitaan. Tidak hanya kebahagiaan yang sifatnya adalah indrawi, bahkan kebahagiaan yang sifatnya non-indrawi, dengan kata lain kebahagiaan nekama, spiritualitas, itu juga harus dilihat sebagai duka penderitaan. Maka Sang Buddha pernah mengatakan berkaitan dengan pancakanda, bentuk, jasmani, perasaan, persepsi,
bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentukan batin atau kesadaran. Sang Buddha mengatakan bagaimana munculnya, apa bahayanya, dan bagaimana cara melepaskannya. Dan beliau mengatakan bahaya yang muncul dari tubuh, bahaya yang muncul dari perasaan, bahaya yang muncul dari persepsi, bahaya yang muncul dari bentukan-bentukan batin, dan bahaya yang muncul dari kesadaran, adhinawo, bahaya, tidak lain adalah karena tidak kekal. Kita menggenggam tubuh ini sebagai benda yang kita anggap sebagai kekal, sebagai milik, sebagai diri. Tapi itu bahaya, karena apa? Ternyata berubah. Muncul perasaan yang menyenangkan, mencapai jana. Menggenggamnya itu bahaya. Kenapa? Karena berubah. Bahaya dari pancakanda 5 gugusan ini karena apa? Karena perubahan itu sendiri. Nah, ini disebut vipari nama duka. Nah, pada akhirnya seseorang akan semakin tahu kalau seseorang itu selalu memperhatikan batin dan jasmani sebagai tidak kekal, yang tidak kekal adalah penderitaan. Maka pada akhirnya seseorang akan melihat bahwa segala sesuatu yang berkondisi pada akhirnya duka semua, penderitaan semua, sangkara duka. Ada duka-duka, viparinama duka, ada sangkara duka. Nah, kenapa sangkara, sesuatu yang berkondisi, pada akhirnya segala sesuatu yang berkondisi adalah duka, penderitaan? Ya karena kalau kita amati, kita rasakan, kita perhatikan, semua yang berkondisi pada akhirnya adalah beban. Dalam bahasa Dhamma disebut bahara, beban. Adalah beban. Apakah itu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang kelihatannya baik, kelihatannya buruk, semua adalah beban. Misalnya begini, sebuah perumpamaan bisa digunakan ya. Kalau kita misalnya punya 2 kantong plastik. Yang satu berisi permata. Berbagai macam permata. Wah. Ada berlian. Ada jamrud. Ada jade, dan sebagainya. Berbagai macam permata. Satu kantong plastik. Satu kantongnya adalah kantong plastik berisi kotoran. 2 kantong plastik. Kalau kita diminta untuk memilih, apakah memilih kantong plastik berisi kotoran atau memilih kantong plastik berisi permata? Tentu orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, ya tentu dipilih kantong plastik berisi permata. Ya kan, kalau Anda diminta memilih 2 kantong plastik tersebut, dipilihnya kantong plastik berisi kotoran, namanya orang bodoh, ya. Tapi kalau orang pandai, cerdas, ya berisi, ya yang dipilih adalah kantong plastik berisi permata. Tetapi yang namanya kantong plastik yang ada isinya, apakah itu kotoran atau itu permata, keduanya ketika diangkat adalah beban. Keduanya beban. Mau plastik berisi kotoran, berisi permata, kalau diangkat, digenggam, dilekati, keduanya menimbulkan beban. Dan beban itulah yang disebut sebagai duka, penderitaan. Maka oleh Sang Buddha dikatakan bahwa pancakanda 5 gugusan itu adalah bahara. Bara artinya beban. Nah, seseorang dalam praktek Dhamma, praktek ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita mengupayakan untuk meletakkan beban. Meletakkan beban artinya kebahagiaan.
Tetapi tidak mudah karena kita terbiasa apa? Terbiasa untuk memanggul beban. Kita terbiasa menganggap bahwa pancakanda itu milik saya. Sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang mesti ya kita lekati. Sulit. Tetapi praktek dhamma, praktek vipassana adalah mengajak kita untuk meletakkan beban ini, meletakkan pancakanda ini. Nah, sehingga seorang arahanta yang telah melenyapkan segala bentuk kotoran batin, yang telah mencapai nibbana, maka disebut ohita bara. Nah, ohita bara adalah seseorang yang telah meletakkan beban. Meletakkan beban artinya melenyapkan kemelekatan terhadap 5 gugusan. Nah, di sini semua fenomena, semua sangkara, semua yang berkondisi pada akhirnya adalah dukkha penderitaan karena semuanya membawa kepada beban. Nah, oleh sebab itu dalam ajaran Sang Buddha, dalam Dhamma kita sering mendapatkan, kita sering menemukan ya salah satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha dalam Alaggatthupama Sutta. Lalu mengatakan, Kulu pamang bikawe dhammang desisami. Taranat thaya nak gahana thaya. Wahai para biku, saya mengajarkan dhamma seperti halnya apa? Rakit. Seperti halnya rakit. Hanya sekedar untuk menyeberang, tetapi bukan untuk digenggam. Nah, ini penting. Mengapa? Menggenggam dhamma pun juga sebagai beban pada akhirnya. Menggenggam dhamma itu beban. Tapi bukan berarti dhamma itu tidak digunakan. Dhamma ajaran Sang Buddha digunakan untuk menyeberang. Tetapi begitu kita menggenggamnya, melekatinya, itu menjadi beban tersendiri. Maka beliau mengatakan, yang baik-baik saja dilepaskan, apalagi yang buruk-buruk. Nah, jadi yang buruk, yang baik dan buruk dalam dhamma pada akhirnya dilepaskan, ya. Pada akhirnya tidak dilekati. Oh, yang buruk itu harus dilenyapkan. Yang baik-baik digunakan, tetapi jangan digenggam. Menggenggam yang baik sekalipun, menggenggam dhamma sekalipun, pada akhirnya menjadi apa? Dukkha penderitaan. Maka sangkara dukkha. Nah, itulah bagaimana dukkha ini harus dilihat. Melihat ketidakkekalan adalah melihat dukkha penderitaan. Maka pada saat kita bermeditasi, melihat ketidakkekalan dari segala bentuk fenomena yang kita amati dengan menggunakan objek kembung-kempis perut sebagai objek utama atau nafas, keluar masuknya nafas sebagai objek utama kita amati, kita mengamati semua fenomena yang muncul sebagai tidak kekal, juga dilihat bahwa yang tidak kekal pada akhirnya adalah dukkha penderitaan. Pertanyaannya adalah tujuannya untuk apa? Mengapa harus melihat dukkha penderitaan? Persis sama. Tujuannya ketika melihat anicca. Tujuannya adalah supaya tidak memunculkan nibbida. Tidak memunculkan, yaitu ketertarikan, ya, nibbida. Tetapi untuk memunculkan ketidaktertarikan. Nah, untuk apa supaya tidak tertarik? Ya, supaya tidak memunculkan nafsu ragawi. Supaya muncul viraga, supaya muncul ya tanpa adanya nafsu. Jadi orang yang melihat dukkha maka tidak akan tertarik. Orang yang tidak tertarik tidak memunculkan nafsu. Dan orang yang tidak memunculkan nafsu, batinnya akan terbebaskan vimucchati. Nah, itu tujuannya. Maka dalam meditasi vipassana, meditasi padang terang, melihat ketidakkekalan penting, tetapi bagaimana melihat ketidakkekalan, kemudian jangan melekati apa yang tidak kekal. Ya, melihat dukkha yang tidak kekal adalah dukkha penderitaan. Tujuannya apa? Supaya ketika melihat fenomena apapun fenomena yang muncul, tidak melekatinya, karena tahu apa yang tidak kekal begitu dilekati maka memunculkan dukkha penderitaan.
Maka memperhatikan objek, saya dari awal, dari dulu saya selalu mengatakan bagaimana kita memperhatikan objek meditasi, apapun objek utama ataupun objek sekunder, memperhatikan objek, mengamati objek, observe the objects of meditation, tetapi di saat yang sama juga tidak melekati objek tersebut. Karena apa? Melekati objek membawa kepada dukkha, membawa kepada penderitaan. Nah, sebelum saya lanjutkan, sampai di sini, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Nanti, tanyakan. Ya. Ini sama Nera, Ade ternyata ada yang ditanyakan deh. Ya, apa itu? Silakan. Buka ya, ini buka. Ih, buka-buka ini di Ini mengenai itu Bante, meletakkan beban. Saya pernah baca di Barasuta. Iya, betul. Yang penjelasan dari mahasiswa Yadu. Iya. Kadang kan kalau di masyarakat umum itu beranggapan bahwa tubuh ini sesuatu yang indah gitu kan. Padahal kan kalau kita melihat bahwa banyak sekali kotoran yang ada di tubuh ini, tetapi kadang di masyarakat kan sulit ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjelaskan kepada masyarakat yang memang basicnya bukan umat Buddha, Bante? Iya. Ya, memang agak sulit untuk yang bukan umat Buddha. Maka sebenarnya kalau untuk yang bukan umat Buddha ya kita mengajarkan hal-hal yang simpel dulu. Jadi kita tidak langsung ujuk-ujuk dengan serta-merta mengajarkan hal-hal yang memang mereka belum siap untuk menerima. Ini penting. Mengapa? Karena sebenarnya Sang Buddha ini juga mengajarkan Dhamma itu secara bertahap. Bahkan kita sebagai katakan kalau kita ingin mengajarkan Dhamma kepada orang lain juga harus bertahap. Disebut anupubikatang. Nah, bertahap di sini harus disesuaikan dengan kebutuhan dari yang mendengarkan, kemampuan memahami Dhamma yang mendengarkan. Jadi kalau untuk orang-orang yang apalagi yang bukan umat Buddha, apalagi yang baru mengenal agama Buddha, dan apalagi yang secara pikiran masih sangat melekat dengan ajaran yang dulu pernah dipegang, itu memang sulit untuk bisa memberitahukan hal ini. Tetapi yang bisa kita beritahukan ya berkaitan dengan berdana, dengan praktek sila, dengan hal-hal yang sifatnya lebih positif, itu bisa diberitahukan. Nah, kecuali kalau mereka mau bertanya. Mereka bertanya sendiri bagaimana pandangan agama Buddha tentang tubuh misalnya, ya kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Pemahaman bisa diberikan ya sebenarnya tubuh ini ya berguna untuk banyak melakukan kebajikan, tetapi di saat yang sama juga jangan dilekati. Kenapa? Karena pada dasarnya hakikatnya tubuh ini tidak katakan tidak indah, kotor. Loh kok bisa berkata demikian? Ya coba saja dilihat, memang ada. Kan kita bisa menjelaskan kan, memang ada satu bagian tubuh, satu bagian pokoknya apapun yang keluar dari 9 lubang tubuh kita yang memang itu berbau wangi misalnya begitu, kan tidak ada. Memang bagian tubuh kita ada satu bagian yang kelihatannya indah. Mungkin usus kita kelihatan indah, jantung kita kelihatan indah, darah kita indah. Tidak ada. Itu semua kotor, menjijikan. Nah, kalau orang tersebut kritis dan mau menerima, ya bisa menerima. Nah, sehingga di sini ya kalau kita tidak ditanya, kita memberitahukan hal-hal yang sifatnya lebih mudah diterima. Yaitu berdana, praktek sila, alam surga, nah itu mudah diterima oleh mereka. Nah, kalau yang mereka bertanya tentang tubuh, ya baru kita memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Ini makanya tidak semua ajaran Sang Buddha, apalagi yang mendalam, itu bisa dibabarkan, diberikan kepada semua orang. Maka Sang Buddha mengajarkan kalau Anda pernah membaca itu Uddhaya Sutta, ada 5 kualitas yang harus dimiliki seorang pembabar Dhamma. Ya, salah satunya adalah anupubing kate sati. Jadi seseorang akan membabarkan Dhamma dengan apa? Dengan bertahap. Nah, bertahap artinya sesuai dengan kemampuan si pendengar.
Begitu ya, Saudara Todi. Saudara Todi ya. Ada yang lain ingin ditanyakan? Ya Bante. Ya, silakan. Sebelumnya nama budaya Bante. Ya, nama budaya. Begini, penjelasan yang dijelaskan oleh Bante tadi rasanya walaupun terasa biasa tapi rasanya mendalam begitu Bante. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana ya caranya agar hal ini tidak hanya dijadikan sebagai pengetahuan tentang artinya sesuatu tidak kekal, sesuatu adalah penderitaan dan sebagainya. Nah, jadi hal ini tidak hanya dijadikan pengetahuan, tetapi kita jadikan sebagai renungan dan kita praktikan. Nah, hal itu bagaimana caranya kita untuk menerapkan khususnya kepada untuk umat Buddha sendiri ya. Misalnya terhadap masyarakat pada umumnya seperti itu. Sedangkan hal ini sangat penting, apalagi di masa pandemi ini. Maka akan tentang spiritual mereka akan sangat mengganggu sekali. Jadi bagaimana untuk menerapkan pemahaman ini kepada mereka, Bante? Ya. Demikian, terima kasih. Ya, sebenarnya pertanyaan yang bagus. Sebenarnya tinggal kita tuh sering merenungkan saja. Yang menjadi masalah adalah begini. Pemahaman kita sudah punya. Umat Buddha sudah memiliki. Tetapi seberapa banyak seseorang atau umat Buddha merenungkan, itu yang belum dilakukan. Maaf saja, belum dilakukan. Walaupun seandainya adalah hanya sekedar pemahaman bahwasanya hidup itu tidak kekal. Buktinya apa? Buktinya ada untung, ada rugi. Terkadang ada dipuji, ada dicela. Terkadang ada musibah, ada bahagia. Semua orang tahu. Tetapi seberapa banyak seseorang mampu menyendiri, merenungkan kembali lagi dan lagi sampai menjadi kokoh, sampai persepsi ketidakkekalan itu menjadi kokoh, itu yang belum dilakukan. Maka intinya adalah bagaimana kita sering merenungkan, sesering mungkin merenungkan ketidakkekalan. Dari yang paling sederhana, kalau yang lebih detail lagi, lebih mendalam lagi kan ketika mempraktekkan vipassana, retreat meditasi. Tetapi terkadang seseorang hanya berhenti pada retreat, setelah retreat ya sudah lupa. Padahal bahkan seandainya kita itu merenungkan, kita sedang katakan di depan laptop, oh ini laptop saya. Nah, tetapi begitu ada muncul pikiran ini laptop saya, orang yang bijaksana, orang yang suka merenungkan ketidakkekalan akan berlanjut, ini pun juga tidak kekal. Ini juga akan berubah, ini juga pasti berpisah dari saya. Nah, perenungan yang simpel saja itu, yang juga harus sering direnungkan. Di dalam masyarakat, punya rumah, punya mobil, punya anak istri, punya keluarga, punya tanah, cobalah sesering mungkin merenungkan. Ketika misalnya pergi ke ladang, melihat tumbuhan yang begitu menyenangkan karena dianggap sebagai milik. Sekali waktu, renungkan, ini juga tidak kekal, ini juga berubah, cepat atau lambat pasti saya tinggalkan. Nah, itu saja, yang simpel sederhana itu saja, apakah sudah dilakukan? Saya yakin tidak pernah dilakukan. Ya toh? Padahal itu penting, itu bisa membawa kepada kokohnya persepsi ketidakkekalan. Sehingga apa? Ketika suatu saat ada perubahan, ada perpisahan, tidak akan begitu menderita. Atau misalnya tubuh kita. Pada saat kita mandi misalnya, orang kalau mandi kan udah mandi-mandi gitu kan. Cobalah sambil mandi, sambil merenungkan. Ini pun juga tidak kekal, ini pun berubah. Yang saya anggap sebagai milik juga berubah. Apalagi ditambah lagi ini juga bukan milik saya. Kenapa ya? Karena tidak bisa saya pertahankan. Perenungan demikian apakah dilakukan? Tidak. Padahal itu penting sekali. Nah, ketika Sang Buddha mengatakan bahwa segala aktivitas harus menggunakan sampajana pemahaman kebijaksanaan di sini adalah kebijaksanaan terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Bahkan ketika misalnya seseorang melakukan, yaitu maaf saja BAK, ya, buang air besar, buang air kecil. Sang Buddha mengatakan ucawa pasawa kami sampajana kalihoti. Ketika melakukan BAK, lakukan itu dengan apa? Dengan kebijaksanaan.
Yang dimaksud dengan sampajana kebijaksanaan di sini adalah melihat fenomena, kondisi yang sedang dialami itu sebagai tidak kekal. Sebagai sebuah perubahan. Nah, itu apakah dilakukan? Tidak, padahal itu juga penting. Nah, sehingga di sini yang menjadi poin, yang menjadi penting adalah sesering mungkin kita merenungkan apapun fenomena. Sesering mungkin. Jadi apapun fenomena yang kita alami, yang kita lihat, kita dengar, kita membaui, kita mengecap, kita berpikir, apapun fenomena yang kita alami, sesering mungkin direnungkan. Ini juga tidak kekal. Ini juga berubah. Ini tidak bisa dipertahankan. Apalagi kalau muncul pemikiran fenomena yang kita anggap selama ini kita anggap sebagai milik. Nah, itu kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk merenungkan bahwa ini pun juga tidak kekal. Yang seperti tadi misalnya Anda punya laptop, Anda punya misalnya di masyarakat, di kampung punya ladang, punya rumah. Juga harus direnungkan, ini juga tidak kekal. Coba seperti misalnya kemarin di Lombok ya. Orang sudah bangun rumah megah-megah, saya dengar ada kan kejadian kan padahal baru bangun rumah. Mau diperayain gitu kan, mau membuat upacara pemberkahan, ternyata tiba-tiba ada tsunami. Kok tsunami? Ada gempa. Bayangkan. Kalau tidak memahami ketidakkekalan, sulit menerima. Sudah bertahun-tahun mengumpulkan uang hanya demi untuk membangun rumah yang diidamkan. Tiba-tiba hancur lebur karena gempa. Nah, tetapi akan berbeda kalau seseorang kemudian mampu merenungkan bahwa ini pun juga tidak kekal. Tentu, penderitaan yang muncul akan tergantung pada seberapa kokoh pemahaman ketidakkekalan. Kalau dia sering merenungkan lagi dan lagi, merenungkan terus-menerus tentang ketidakkekalannya, ketika perubahan terjadi, ya dia semakin tidak akan menderita, akan menerima dengan mudah. Nah, umat Buddha sebenarnya masih mending, walaupun mungkin seseorang hanya sekedar tahu ini tidak kekal, itu sudah masih mending. Karena paling tidak ini ajaran yang memang diakui sebagai ajaran penting dari ajaran Sang Buddha. Tapi bagi orang yang tidak pernah mendengar ketidakkekalan, tidak pernah memaknai, merenungkan ketidakkekalan, itu sulit sekali. Nah, semakin orang ini semakin merenungkan banyak sekali lagi dan lagi ketidakkekalan, maka semakin kekuatan perenungan tersebut akan membawa dampak yang positif. Di tengah-tengah perubahan tidak akan menderita. Sebenarnya simpel, sederhana sekali. Tetapi sejauh mana yang sederhana ini kemudian diaplikasikan, diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, direnungkan lagi dan lagi. Dijadikan sebagai kendaraan yani kataya, dibuat sampai kokoh anuditaya, dipraktekkan, direnungkan lagi dan lagi bahuli kataya, itu yang menjadi poin. Pemahamannya sama, tetapi perenungannya yang dilakukan, seberapa banyak orang merenungkan itu yang berbeda-beda. Nah, sehingga inilah yang menjadi penting. Makanya seperti tadi saya katakan, misalnya mempersembahkan bunga. Kita tahu saat mempersembahkan bunga itu adalah simbol bahwa ini ketidakkekalan. Tetapi apakah ketika seseorang mempersembahkan bunga itu betul-betul dia itu merenungkan demikian? Bahwa seperti halnya bunga saya juga tidak kekal. Kan tidak kan? Padahal itu kesempatan. Kalau misalnya setiap hari kita mempersembahkan bunga di pagi hari, kemudian di pagi harinya lagi kita mengambil bunga yang sudah layu, kemudian kita renungkan ini bunga yang tadinya yang kemarin masih fresh, masih bau harum, masih indah, sekarang sudah layu. Demikian pula jasmani saya juga yang sekarang masih sehat, masih muda juga suatu saat akan layu, akan mati. Kalau itu direnungkan tiap hari, itu juga menjadi kekuatan bagi kita. Nah, seperti misalnya Anda sebagai samira juga kan setiap hari kan renungan kan. Jarato momhi jarang anatito vyatita momhi vyating anatito. Itu perenungan ketidakkekalan.
Tetapi masalahnya apakah ketika mengucapkan demikian betul-betul dari hati, betul-betul itu diresapi maknanya, itu yang menjadi penting. Kalau betul-betul diresapi maknanya dari hati kita, itu menjadi kuat, kokoh dalam batin kita, kita senantiasa ingat bahwa tubuh ini akan mengalami ketuaan, bahwa tubuh ini akan mengalami kematian, tubuh ini akan mengalami sakit. Maka ketika muncul ketuaan terjadi, sakit terjadi, seseorang tidak akan begitu menderita. Nah, itu yang mesti direnungkan lagi dan lagi, simple, sederhana. Perenungannya sederhana, tetapi seberapa banyak seseorang merenungkan, itulah yang akan membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, itu yang harus kita berikan kepada masyarakat Buddhis untuk lagi dan lagi dijadikan sebagai kendaraan perenungan ketidakkekalan ini. Itu yang mesti kita lakukan dan kita sendiri harus melakukan. Begitu ya, Samira? Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Dipahami ya? Ya. Ada yang lain? Bante, Ya. Riri masih bingung sama... Boleh, Bante? Silakan. Siapa ini? Kan Riri, Bante. Oh, Riri, ya. Baik, Riri. silakan. Kan anatta itu kan tanpa aku ya, atau tanpa diri, tanpa diri. Terus apa ya? Misalnya kita ditanya gitu sama temen atau sama yang Buddhis, tapi Buddhisnya itu ya Buddhis apa ya? Buddhis biasa gitu, Buddhis KTP gitu. Yeah. Terus misalnya dia tanya, misalnya kan katanya anicca, dukkha, anatta. Terus kalau yang dukkha itu kan kita bisa jelasin gitu, kayak bisa kasih contoh gitu. Terus kalau anatta itu walaupun dikasih contoh, kan yang di dalam buku Abhidhamma juga kan dikasih contoh kayak sebuah perumpamaan kereta. Tapi mereka itu belum sulit untuk memberikan penjelasan bahwa ini loh anatta. Tapi gimana ya? Mereka itu kayak nggak percaya, maksudnya nggak percaya gimana ya? Susah, kitanya sendiri juga, Ririnya sendiri juga bingung ngasih penjelasan bahwa anatta itu kayak gini gitu. Itu gimana ya, Bante? Iya. Terima kasih, Bante. Iya, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita harus memberikan penjelasan yang tepat kepada mereka. Yang pertama harus kita akui terlebih dahulu bahwa pengertian anatta memang tidak mudah. Secara teori tidak mudah, tetapi masih bisa dipahami. Tetapi secara prakteknya itu yang paling sulit. Teorinya mengatakan tidak ada atta, dengan berbagai macam penjelasan tidak ada diri. Logika sekali, masuk akal sekali. Nanti akan saya jelaskan, mungkin minggu depan ya. Secara teori itu mudah sekali dijelaskan, seperti yang tadi dengan perumpamaan kereta. Kan kita tahu kan, ternyata memang betul, seperti halnya kereta itu yang merupakan gabungan dari berbagai yaitu benda, kemudian menjadikan sebuah kereta. Ternyata kita juga sama, gabungan dari batin dan jasmani. Lebih detail lagi, gabungan dari panca atau 5 gugusan, panca khanda. Tapi di dalamnya tidak ditemukan ada diri. Wah, itu mudah untuk kita pahami. Tetapi masalahnya adalah notion. Kecenderungan bahwa ada diri, semua orang, semua makhluk kecuali arahanta, itu masih ada. Ya kan? Kita semua punya kecenderungan yang kuat sekali bahwa kita itu memiliki diri. Jangankan terhadap sesama manusia yang kelihatan bisa disentuh. Ketika Taslani Riri misalnya menonton video YouTube, misalnya menonton film kartun Tom and Jerry. Kan ada kan Tom and Jerry yang kucing dengan tikus itu. Padahal sudah tahu itu adalah kartun, itu gambar yang bergerak. Tapi pada saat menonton Tom and Jerry, ada gambar tikus, ada gambar kucing yang bergerak, yang berlarian, saling mengejar.
persepsi bahwa ada diri di gambar itu juga muncul. Seakan-akan bahwa Tom ini betul-betul sebuah makhluk, sebuah diri. Bahwa Jerry ini adalah sebuah makhluk, sebuah diri. Kucing dan kartun kucing, gambar kucing dan gambar tikus yang berlarian saling mengejar, saling tabrakan, ya. Itu seakan-akan seperti diri. Nah, notion kecenderungan itu sangat kuat. Padahal sudah tahu itu adalah gambar kartun. Apalagi kita dengan orang lain, kita melihat orang lain, ya, kita melihat teman kita sudah langsung kecenderungan bahwa ada diri itu kuat sekali, ada diri di luar kita. Ada diri di sini, ada diri di luar kita, kuat sekali. Nah, memang karena kecenderungan bahwa ada diri ini begitu kuat, maka mau dijelaskan bagaimanapun sangat sulit, apalagi yang memang tidak paham secara logika, itu akan lebih sulit. Nah, kita pun kita paham secara logika, tetapi untuk notion, untuk kecenderungan, itu belum. Kita masih memiliki kuat sekali. Tapi logika ini juga penting sekali. Karena dari logika inilah akan membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam lagi dalam meditasi, untuk sedikit demi sedikit tidak mengembangkan sebuah persepsi bahwa ada diri. Sekarang kita masih punya persepsi bahwa ada diri, tetapi dengan pemahaman yang benar, maka sedikit demi sedikit kita praktekkan, kita kembangkan, kita renungkan. Seperti yang tadi perenungan tentang anicca, demikian pula perenungan tentang anatta kita renungkan, kita kembangkan, itu akan sedikit demi sedikit melenyapkan persepsi tentang ada diri. Nah, kemudian juga yang perlu kita jelaskan kepada mereka adalah memahami bahwa ketidakadanya atta, atau memahami anatta pun juga harus ada dua. Ada dua hal. Yang pertama, menjelaskan dari sisi samutissaca. Yang kedua, menjelaskan dari sisi paramatassa. Nah, dari sisi samutissaca ya ada diri. Kita masih menggunakan ada saya, ada kamu, ada mereka, ada makhluk. Itu adalah diri, tapi diri dalam artian samuti. Seperti ketika Sang Buddha mengatakan attahi attanonato, ya kan? Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kohinato parosio. Karena siapakah yang akan melindungi orang lain? Tidak ada. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Nah, ketika Sang Buddha mengatakan diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri, itu adalah samutissaca. Karena untuk bisa berkomunikasi kepada orang lain, kita harus menggunakan istilah diri. Itu samutissaca. Tetapi yang menjadi masalah, istilah diri ini, istilah aku ini, istilah engkau, Anda, mereka ini, kemudian begitu kuat mempengaruhi pikiran manusia sehingga terseret oleh sebuah pandangan bahwa benar-benar ada diri. Begitu saya mengatakan aku, wah saya sudah terseret bahwa ada sebuah pandangan dalam pikiran saya bahwa ada aku. Begitu saya mengatakan dia, maka sudah ada pandangan yang begitu kuat, ada diri di luar saya. Nah, batin kita itu mudah sekali terseret. Walaupun kata diri itu digunakan, itu harus digunakan, karena kalau tidak, kita tidak bisa berkomunikasi. Tetapi, mengapa kita masih membutuhkan sebuah, yaitu kebenaran yang lain, paramatassa, kebenaran yang lain bahwasanya diri itu sesungguhnya tidak ada, supaya apa? Supaya batin yang terseret oleh bahasa tadi itu tidak akan, paling tidak mudah terseret, paling tidak akan sedikit terkendali. Jika mungkin suatu saat seseorang menggunakan bahasa ada istilah diri, aku, istilah mereka, istilah engkau, tetapi tidak terseret oleh bahasa tersebut. Menggunakannya atas dasar keterampilan.
tidak terseret, batinnya tidak terseret oleh bahasa. Menggunakan istilah aku tetapi batin tidak terseret kepada sebuah pandangan bahwa ada aku. Siapa yang bisa? Arahat. Arahat yang bisa. Kita, apakah bisa? Belum bisa. Kita masih berlatih. Kita masih berlatih. Nah, maka Sang Buddha ketika ditanya oleh seorang dewa, apakah seorang arahanta menggunakan istilah saya, engkau, mereka, di sana masih ada kecenderungan ada aku? Sang Buddha menjawab, arahat masih menggunakan istilah saya, engkau, mereka. Tetapi seorang arahat menggunakan bahasa tanpa terseret oleh bahasa tersebut. Itu hebatnya arahat. Kalau kita mengatakan aku sudah terseret, seperti ada aku di sini. Mengatakan ada dia, sudah terseret dengan bahasa istilah dia, seperti ada diri di luar diri kita. Tetapi untungnya, kita sebagai umat Buddha beruntung kalau logika kita itu main, pemahaman dhamma kita itu mending, lumayan, walaupun batin masih terseret, tetapi tidak akan terseret jauh. Karena kemudian perenungan akan muncul bahwa sesungguhnya yang kita anggap sebagai diri, sesungguhnya hanya sekedar kumpulan dari fenomena. Nah, pada waktu itu terpotong. Tapi akan terseret lagi, tidak apa-apa. Terseret, renungkan lagi, terpotong lagi. Terseret lagi, tidak apa-apa. Dipotong lagi dengan perenungan tentang anatta. Lagi dan lagi terus. Seperti tadi tentang anicca dijadikan sebagai kendaraan. Nah, sehingga di sini memang sangat sulit bagi apalagi umat lain, bagi umat Buddha saja yang terbiasa dengan persepsi ada diri, itu sulit sekali untuk bisa menerima bahwa tidak ada diri karena kecenderungan kita itu kuat sekali. Maka kita harus mengawali dari apa? Dari pemahaman yang benar dulu. Pemahaman inilah yang kalau kita kembangkan lagi dan lagi, kita renungkan lagi dan lagi, kita jadikan kendaraan, itulah yang akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi senjata yang kuat, yang tajam untuk memotong setiap kali kecenderungan bahwa ada diri itu muncul. Maka kan Sang Buddha mengatakan bahwasanya latihan, ini masih latihan harus dilakukan. Latihannya bagaimana? Selalu merenungkan netang mama, ne sohamasmi nak me soata. Ini bukan milikku, ini bukan aku, bukan diriku. Itu latihan. Mengapa disebut latihan? Ya karena memang batin masih terseret oleh sebuah pandangan bahwa ini milikku, ini aku, ini diriku. Maka dilatih dengan perenungan yang berbalik, yang bertolak belakang, yang berlawanan. Sementara pikiran kita itu selalu berpikir, ini milikku, ini aku, ini diriku. Latihannya adalah, ini bukan milikku, ini bukan aku, bukan diriku. Nah, sehingga orang yang tidak berlatih, ya memang sulit sekali untuk menerima, sangat sulit. Itu bisa kita maklumi. Nah, sehingga di sini ya, lagi-lagi kita memberikan pemahaman kepada umat ya, tentunya yang bertahap, sesuatu yang mudah diterima terlebih dahulu. Sementara yang dalam-dalam, yang mendalam, yang belum mudah diterima ya sesekali kita berikan, tetapi kita tidak bisa berharap lebih jauh bahwa mereka harus menerima, ya tidak begitu. Ya, jadi demikian ya. Atas Lani Riri masih berada di sini atau sinyalnya mati lagi? Pindah halam mungkin Bante. Hah? Wah, ini saya bicara panjang lebar ternyata mungkin tidak mendengar juga. Iya, Bante. Oh, masih mendengar. Ada, Bante. Begitu ya? Ya. Terima kasih, Bante. Oke, ada yang lain? Saya satu, Bante. Ya, baik. Samnera. Ya, ya Bante. Ya di sini Bante, saya pernah dikatakan di dalam Visuddhimagga itu kan ada tingkatan kekotoran batin kan Bante di sana. Nah di sana dikatakan bahwa di dalam kita mempraktekkan atau melenyapkan kekotoran batin itu secara sistematis. Nah
apakah ketika kita praktek itu, ketika kita berlatih itu, kita melenyapkan secara sistematis itu dalam atau secara otomatis atau teratur itu bagaimana, Bante? Apakah secara berkelanjutan atau tahap demi tahap, Bante? Iya. Sebenarnya yang terjadi adalah ya memang tergantung pada kekuatan ketajaman sati perhatian kita. Artinya begini, semakin sati perhatian dan kebijaksanaan kita semakin matang, maka semakin kotoran-kotoran batin yang sifatnya halus itu akan tampak dan bisa dilenyapkan. Jadi pada awal kita bermeditasi yang kita lihat ya kotoran batin yang kasar-kasar kita lihat. Tetapi lama-kelamaan ketika yang kasar-kasar itu lenyap, seiring dengan berkembangnya perhatian dan juga kebijaksanaan, maka yang halus-halus itu juga akan kelihatan. Dan juga akan dapat dilenyapkan. Maka sebenarnya dalam prosesnya memang itu seperti bertahap. Tetapi jangan kemudian kita berpikir-pikir ya, berpikir misalnya seperti ini, oh ini yang kasar-kasar sudah terlenyapkan, kemudian nanti yang halus-halus tidak. Pokoknya yang terpenting adalah kapanpun kotoran batin itu muncul, pada waktu itu dilenyapkan. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu itulah yang paling kasar. Pada waktu kotoran batin itu muncul dan terperhatikan, terdeteksi oleh sati dan juga kebijaksanaan, itu yang paling kasar pada waktu itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana kapanpun kotoran batin muncul, kita mengupayakan, kita mengusahakan untuk melenyapkan. Itu yang menjadi tugas kita. Memang nanti dalam prosesnya seperti ada tahapan di mana yang kasar-kasar dulu akan kelihatan, nanti lama-kelamaan yang halus-halus pun akan juga kelihatan. Yang kasar-kasar kelihatan kemudian dipotong dengan kebijaksanaan, lama-kelamaan semakin yang kasar lenyap, nanti yang halus-halus baru akan kelihatan. Sampai yang paling halus pun juga akan kelihatan. Nah, memang akan bertahap demikian, tetapi yang terpenting dalam proses latihannya adalah bukan ya kita senantiasa sadar saat ini dan sekarang. Apa yang sekarang saat ini muncul, itulah yang kemudian harus dihandle, harus dihancurkan pada waktu itu untuk tidak dilekati. Ya begitu. Memang ada semacam tahapan. Jangankan yang kotoran batin yang sifatnya adalah demikian. Sedangkan dalam pencapaian, coba kalau kita perhatikan pencapaian jana misalnya. Kan dalam pencapaian jana kan pertama kan mencapai jana pertama. Untuk mencapai jana pertama yang paling kasar, kebahagiaan yang kasar harus dilenyapkan. Kebahagiaan yang kasar adalah apa? Kesenangan indrawi. Dilenyapkan, ditinggalkan. Kemudian baru mencapai jana pertama. Tetapi ternyata untuk mencapai jana kedua, kondisi atau katakan bentukan-bentukan batin yang kasar pada waktu mencapai jana pertama pun harus dilenyapkan, harus ditinggalkan. Apa itu? Witaka dan bicara. Jana pertama itu, witaka dan bicara itu adalah yang paling kasar. Itu harus dilenyapkan supaya mencapai jana kedua. Nah, ternyata pada jana kedua itu, witaka bicara sudah lenyap, tetapi piti yang tadinya tidak kasar pada jana pertama, di jana kedua piti itu akan tampak terasa kasar. Nah, piti keguran pun juga harus ditinggalkan untuk mencapai kondisi batin yang lebih mendalam lagi. Nah, ternyata pada jana ketiga, suka yang pada jana kedua ini tidak kasar, pada jana ketiga itu menjadi terlihat kasar. Maka itu pun harus dilenyapkan, baru kemudian mencapai jana keempat, dan seterusnya. Jadi tingkat kekasarannya itu akan memang bertahap. Kotoran batin juga demikian. Dari yang paling kasar sampai yang paling halus itu memang akan kelihatan, ya yang pertama yang paling kelihatan adalah yang paling kasar, lama-kelamaan yang halus pun juga akan kelihatan. Tetapi kita tidak perlu berpikir begini, misalnya seperti dalam pencapaian jana tadi. Sudah mencapai jana, kemudian kita katakan, ya mencapai jana pertama, kemudian kita berpikir-pikir langsung mencapai jana keempat, langsung melenyapkan suka, misalnya begitu, supaya mencapai jana keempat. Ya tidak. Yang terpenting pada waktu mencapai jana pertama ya harus dilihat yang kasar dulu saja pada waktu itu.
harus ditinggalkan yang paling kasar saja pada waktu itu, yaitu apa? Witaka dan bicara. Baru kemudian jana kedua dan seterusnya. Nah, demikian pula pada waktu kita bermeditasi memperhatikan kotoran batin, ya kita tidak usah mencari kotoran batin yang halus, tidak usah. Yang halus nanti akan kelihatan setelah yang kasar itu lenyap. Maka yang terpenting adalah yang kasar yang pada waktu itu muncul, itulah yang ditinggalkan. Nah, itu yang mesti kita lakukan. Jadi memang ada semacam tahapan. Tetapi dalam tahapan tersebut yang menjadi penting dalam meditasi adalah saat itu, atau pada saat ini dan sekarang, itulah yang kita lihat, itulah yang kita handle. Itu yang mesti kita lakukan. Ya, begitu ya, Samira Nopan. Ya, terima kasih Bante. Ya, baik. Ya, ada pertanyaan atau tidak? Masih ada? Atau cukup? Cukup ya? Cukup, Bante. Ya, baik. Kalau cukup, ya saya kira cukup sekian dari saya. Kita bisa lanjutkan minggu depan. Semoga apa yang menjadi pembahasan pada malam hari ini bisa dipahami dengan baik. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.